Shalom. Oh, untung suara saya nggak habis teriak-teriak tadi. Oke. Ya, ada yang tahu topik hari ini apa? Tema hari ini ada yang tahu apa? Apa? Generational Synergy. Oke. Nah, salah satu yang akan saya bahas dulu sebelum nanti ada kakak-kakak lain yang akan membahas adalah bagaimana kita menata masa depan kita. Nah, ini sangat luas, sangat lebar, dan seringkali very confusing, sangat bikin pusing, bener ya? Kalau ditanya, kamu mau jadi apa masa depan? Mungkin dulu kalau kecil kita bisa gampang jawab kayak, oh mau jadi polisi. Kalau sekarang mungkin anak muda sekarang pengennya jadi YouTuber, Instagram gitu ya. Tapi, seiringnya waktu, seiringnya berjalannya hidup, seringkali kita kehilangan arah hidup kita sendiri. Dan kita tiba-tiba melihat realita, dan kita berkata, loh kok ternyata aku gak sepintar yang aku kira ya. Misalnya contoh, saya belajar main gitar. Saya kira saya orang paling jago main gitar. Orang tua saya bilang, wah kamu jago banget main gitar. Bener ya orang tua ya. Tapi ketika kamu umur 5, 10, 15, tiba-tiba kamu ketemu orang-orang lain yang jauh lebih diurapi, yang jauh lebih skilled daripada kamu. Dan tiba-tiba kehidupan realita menampar kamu di wajah. Nah, saya sebenarnya ini agak nanggung buat kita ilustrasi, tapi boleh saya minta ini aja dulu. Saya minta 10 orang boleh maju ke depan, volunteer, ada yang mau? Percayalah tidak rugi. 10 orang boleh penari, boleh siapapun. Oke, tolong dihitungin udah 10 belum? Oke, stop, cukup. Ya nggak apa-apa, kamu udah nenang. Oke, dibagi 2 aja ya berarti ya. Oke, kamu bisa? Kalian bisa, oke. Io tolong diingetin mukanya, foto dulu juga boleh. Oke, saya ngebelakangin kamera. Oke, mundur sedikit. Nah, kita bakal bikin ilustrasi sedikit. Semoga ini sedikit fun buat kalian ya. Nanti kalian boleh sambil ngelakuin. Kalau kalian mau, kalian bisa lakuin juga di kursi kalian masing-masing ya. Cuma karena waktu dan lain sebagainya kita lakuin di sini. Oke, sekarang tugas kalian adalah Oke, aku kasih background dulu. Yang kita akan lakukan adalah anggap kita 1000 tahun di masa depan. Oke, arkeolog tahu arkeolog? Ada yang nggak tahu? Boleh angkat tangan biar dijelasin. Oke, ada. Oke, arkeolog adalah orang-orang yang mencari tahu sejarah-sejarah tentang masa lalu. Mereka akan menemukan barang-barang dan mereka akan melihat, oh ini tuh dulu dipakai sama Raja Firaun. Ini dulu sepatunya ini Emperor Qin dari dinasti Qin di Cina. Dulu ini punya istrinya ini nih. Nah, itu arkeolog. Oke, ngerti ya? Anggap kalian arkeolog sekarang. Oke. Jadi 1000 tahun di depan. Dan kalian sedang mencari tentang diri kalian masing-masing. Oke, ngerti ya sampai sini? Nah, sekarang tugas kalian adalah mencari satu benda yang paling berharga yang kalian bawa hari ini. Dan bawa ke depan. Ayo. Waktu kalian ngambil barang 1 menit boleh IO di timer. Yang lain kalau mau ngelakuin juga sama teman-teman di sekitar kalian boleh. Kalian pilih satu barang. Percayalah nanti kalian akan mengerti kenapa kita ngelakuin ini. Oke? Time-nya berapa? Harusnya ada 40-an detik lagi ya. Pastiin barangnya tahan 1000 tahun loh ya. Udah 1 menit. Ayo. Oke. Nah, ini barang-barang paling berharga buat kalian ya. Oke. Nah, saya kasih contoh dulu ya. Cak, boleh minta stick, Cak? Atau floor aja deh. Saya pakai ini cerita real ya, cerita real. Oke. Anggaplah saya arkeolog 1000 tahun dari masa depan. Dan saya menemukan drum ini. Mungkin bentuknya udah gak sebagus ini ya.
Dan saya akan menemukan dan saya akan bilang, ini tuh drum dulu dipakai Daniel Jedediah Antonio. Ini adalah drum di mana dia sedang kehilangan tujuan di hidup, dia depresi dan dia memilih mengikuti Tuhan. Dia menunduk di bawah pemimpinnya dan pemimpinnya cuma suruh dia berdiri di sebelah drum. 1,5 tahun dia cuma mukul 1 drum ini sampai dia bertemu Tuhan dan dia bisa mencium kaki Tuhan di sini. Dan ini drum yang sama yang membuat dia bisa melakukan peperangan, membuat dia menghancurkan every stronghold of the devil melalui drum ini. Nah ini loh, that's a story, the soul of this item. Ngerti ya? Itu ceritanya, itu jiwa dari barang ini. Nah kalian harus melakukan yang sama dengan barang kalian. Tapi, oke, boleh diangkat barangnya di depan kalian? Oper ke kiri sekali. Oke, oper ke kiri, yang paling ujung tolong oper ke paling ujung situ. Kamu HP-nya kasih ke situ berarti. Kalian gak asik masa HP semua. Coba, sorry, yang HP maaf, yang HP kurang menarik, jadi Anda mohon maaf tereliminasi. Kecuali saya kasih kalian 10 detik cari barang lain. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, maaf yang belum mendapat barang. Mohon maaf Anda tereliminasi. Oke, udah ya barangnya. Sekarang oper lagi ke kanan, ke kiri kalian lagi. Oke? Ya, yang paling ujung oper lagi ke situ. Oper lagi, ya oper 2 kali, oper lagi. Udah? Oke. Kalian bukan telat tadi, udah lewat 10 detik loh. Udah telat. Ya udah. Kamu telat kan tapi ya udah nggak apa-apa deh. Saya menghargai usaha kalian, Tuhan menghargai usaha kalian. Oke, sekarang oper lagi, sekali lagi. Oke. Boleh kalian munduran sedikit? Tolong barang yang paling ujung oper lagi ke sini. Barangnya kurang 1 nih. Oke. Semua udah punya barang? Udah ya? Oke. Sekarang kalian punya waktu 2 menit untuk menciptakan cerita dari barang yang kalian pegang sekarang. Carilah jiwa dari barang itu di hidup kalian. Oke, silakan duduk sambil saya lanjut. Tolong di timer. Nah. Oke, boleh PPT-nya? Tolong dilihatin kalau mereka diskusi, bahas-bahas. Tereliminasi juga, setuju nggak? Setuju ya? Liatin ya. Pokoknya kalau kalian lihat yang ada yang gitu langsung angkat tangan. Kita ada hadiah nggak ya? Ada. Yang berhasil menemukan, kalau mereka bahas-bahas, siapapun yang pertama angkat tangan dapat hadiah. Oke, nah. Dulu di awal-awal ada seorang namanya Abraham. Seorang yang nggak punya anak, nggak punya, ya dia punya banyak hal sih ya. Cuma salah satu hal paling berharga untuk seseorang terutama yang udah menikah adalah apa? Anak. Permasalahannya setelah berpuluh-puluh tahun Abraham masih tidak punya anak. Nah seketika itu Tuhan datang. Dan Tuhan bilang gini ke Abraham. Tuhan berfirman kepada Abraham ya. Sebelum itu maaf, kita balik lagi ya. Abraham menghadap Tuhan dan dia bilang gini, Tuhan, masa aku udah punya harta, semua harta yang di dunia ini aku punya. Mau apa? Emas aku punya. Mungkin zaman dulu dia punya apa ya, mungkin kayak Kim Jong Un kali, punya negara sendiri. Tapi dia menghadap Tuhan, dia bilang, Tuhan, aku punya semua yang ada di dunia ini. Semua harta yang aku punya, semua harta yang ada di dunia ini aku punya. Tapi masa Tuhan, dari semua harta ini, turunnya bukan ke keturunanku. Turunnya ke hambaku, Eliezer. Nah, tiba-tiba Tuhan bilang gini, Tuhan berfirman, Abraham, mimpimu tuh kecil.
kamu mau ku berkati lagi, tapi kamu malah bilang, Tuhan masa ya buat apa kamu berkati aku kalau nanti turunnya ke hambaku. Dan Abraham cuma bilang gini, malam itu Tuhan bilang gini, Kejadian 15 ayat 5-6, bahasa Inggrisnya bagus. Then he brought him outside. Dan Tuhan membawa Abraham keluar. Dan dia berkata, look now towards heaven. Lihatlah ke langit. Ya ke surga, betul. And count the stars if you are able to number them. Dan hitung tuh bintang kalau kamu bisa. Saya nggak tahu mungkin yang di kota udah nggak bisa ngelihat bintang ya. Tapi kalau kita ke gunung, ke pedalaman, ke provinsi yang lebih bersih. Saya pernah nyoba sekali, saya masuk ke Sulawesi mana ya, Sulawesi Tenggara. Saya coba hitung, nggak bisa. Baru satu lingkaran kecil, saya udah lupa itu berapa. Saya udah nggak tahu yang mana yang saya hitung. Dan tiba-tiba Tuhan berkata seperti ini kepada Abraham. Coba kamu hitung tuh bintang-bintang di langit. Kalau kamu bisa ngitung. Itu nanti keturunanmu sebanyak itu. Sebanyak itu. Tapi saat itu Abraham punya anak gak? Saat itu bukan belum, enggak. Udah dicoba belum? Udah mungkin, harusnya udah ya. Nah, tapi Tuhan bilang, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Seringkali visi kita untuk masa depan kita gak bisa lihat kok. Contoh, ada orang nanti bilang ke kamu bakal jadi orang kaya raya. No, yang amin orang lain, dia gak amin. Visi terlalu besar. Dan kita bakal berkata, Tuhan gak mungkin lah orang tuaku gini, orang tuaku gitu. Tuhan toh aku udah umur 20 sekian, dan aku gak punya apa-apa. Seringkali otak kita tidak bisa mentranslate pemberian Tuhan kepada hidup kita. Kita gak bisa melihat visi Tuhan di hidup kita. Nah, mau lihat contohnya? Ayo kita lihat contohnya. Oke, waktunya udah lewat banget kan, jauh. Oke, coba berdiri. Oke, coba ya berapa orang ya? Kebanyakan sih sebenarnya. Oke, setiap orang ketiga bakal presentasi. Atau kita lihat yang barangnya menarik deh. Coba kacamata, ayo kacamata. Deklarasikan dengan confident. Ayo maju biar nggak bisa contek-contek. Ini kayaknya kurang tinggi, naik sini. Ayo. Perkenalkan diri dulu. Oke, baik, shalom semuanya. Perkenalkan, nama saya Dina Aprilia Buleleb, biasa dipanggil Lia. Saya berasal dari Sumatera Barat. Saya mendapat benda yaitu kacamata. Nah, ceritanya third party ya, kayak orang pihak ketiga. Oke, jadi ceritanya dulu nih ini kacamatanya, siapa namamu sorry tadi? Ini dulu kacamatanya Lia. Dia tuh gini-gini, nah ceritanya kayak gitu. Nggak boleh lah, harus kamu. Oh, jadi ini barang aku? Ini barang kamu. Oh. Oke, baik, ini adalah barang 1000 tahun yang lalu. Pemiliknya adalah seorang anak muda yang bernama Lia. Dia dari kecil memiliki penglihatan yang buram. Dia tidak bisa melihat dengan jelas. Namun dia tidak memiliki uang untuk membeli kacamata. Lalu dia ingin sekali, dalam dirinya itu ingin sekali membaca Alkitab. Dia ingin sekali membaca Alkitab, membaca buku-buku tentang Tuhan gitu. Terus dia mengenal Tuhan itu cuma dengan memakai pendengarannya saja.
Oke, tepuk tangan dulu. Oke, karena waktu saya pilih 2 orang lagi yang menarik. Coba ada apa ya? Buku tuh 1000 tahun lagi udah hilang. Jam, coba ayo. Oh, sama cincin tadi ya, cincin boleh maju. Oke. Oke, Sorry, orang 1 menit langsung ya. Langsung aja. baik, shalom. Oke, perkenalkan nama saya Tian. Saya dari Sumba. Sejujurnya saya bingung. Jadi jam ini adalah milik seorang teman saya pada saat dia berumur 10 tahun. Dan namanya itu Jeffrey. Tapi namanya udah habis waktunya. Ya. Oke, terakhir. Silakan. Oke, shalom semuanya. Kenalin, nama aku Ella dari Medan. Oke, jadi saya dapat barangnya cincin. Sejujurnya saya juga bingung part 2. Jadi, tapi yang terlintas tadi sedikit cerita singkat ya mengenai cincin. Jadi cincin ini dulunya di sini ada 2 cincin. Jadi andai seperti cincin sepasang suami istri. Jadi cincin ini ibaratnya materai atau ikatan. Jadi benar-benar sangat dijaga dan tidak boleh hilang. Jadi andainya hilang mungkin ya putus mungkin atau ya. Time up, maaf. Oke, memuaskan nggak? Enggak ya, kurang asik ya. Coba sini saya tunjukin. Harusnya tuh gimana? Ya. Oke, kacamata. Ini adalah kacamata milik Daniel, jadi dia Antonio. Yang dulu pas dia main drum dengan passionate sekali, dia kepukul kacamatanya. Dan ini kacamata menjadi persembahannya yang kecil, yang keluar dari dia main drum, menyembah Tuhan dengan sepenuh hati. Beda nggak? Coba, mana lagi? Jam. Ini adalah jam warisan dari ayah Daniel, jadi dia Antonio. Yang diberikan agar dia bisa menghitung hari-harinya dengan baik. Sejak diberikan jam ini, dia mengubah hidupnya. Dia menjadi sadar akan seberapa banyak waktu yang dia spend in waste dan buang-buang. Dan dia mengubah hidupnya. Beda nggak? Cincin. Ini cuma 1. Oh, kok pakai punya sendiri? Ini adalah cincin meterai perjanjian. Yang mungkin harganya nggak mahal. Tapi ini saat di tengah G7, Tuhan memberikan meterai cintanya, perjanjian bahwa I will never let you go for the rest of your life. Beda nggak? Nah, permasalahannya, silahkan duduk lagi. Maaf ya yang lain, waktunya kurang. Saya udah nyuri waktu ini. Oke? Oh ya, balikin dulu barangnya, maaf. Oke, beda ya. Seringkali kita tuh kayak gitu. Kita tidak bisa melihat beyond apa yang kita miliki sekarang. Yang ada apa? Yang keluar apa? Komplain demi komplain demi komplain. Yang pertama kita bilang apa? Sebenarnya saya bingung. Nah, realitanya adalah seberapa banyak dari kita bingung dengan fakta kehidupan kita saat ini. Nah, kuncinya ada di ayat selanjutnya. Boleh next? And he believed in the Lord. Dan dia percaya kepada Tuhan, di dalam Tuhan. And he accounted it to him for righteousness. Dan Tuhan memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Faktanya apa? Faktanya mungkin itu cincin orang lain. Kebenarannya apa? Visi yang kamu bisa lihat itu apa? Itu cincin meterai cinta Tuhan. Bisa gak setiap benda profetik yang sekarang dikasih ke kamu, setiap stiker, apapun itu, bisa gak lihat juga dengan cara melihat yang sama? Nah, apakah hubungannya dengan menata masa depan? Bagaimana kamu mau menata masa depanmu, kalau kamu pun gak bisa melihat masa depanmu?
ayah saya selalu bilang gini, Dan, destinimu tuh voice of excellence. Wih, gak ada yang ngerti pasti. Apa ya translatingnya? Ya, suara kesempurnaan. Bukan juga tapi. Ya, pokoknya apapun yang kamu lakukan itu menjadi standar. Sampai menurut saya salah satu sayanya adalah saat saya belum perkenalan ya, lupa. Ya, kenalkan nama saya Daniel Jedediah Antonio. Saya dulu kuliah di Malaysia, sertifikatnya saya dapat Bachelor's in Computer Science dari UK dan dari Malaysia. S2 saya ambil sertifikat dari Amerika, Masters in Business Administration. Dan tahun lalu saya baru balik dari Malaysia, bekerja di salah satu perusahaan multinasional. Dan sekarang saya kerja di Indonesia di perusahaan multinasional juga. Yang saya yakin mungkin setidaknya 90% di sini aplikasinya ada di HP kalian. Ya ijo-ijo gitulah. Oke? Nah itu singkat aja. Nah ayah saya tuh bilang gini, bisa gak kamu percaya bahwa kamu tuh voice of excellence? Artinya apa? Dalam segala hal yang kamu lakukan, do the best. Kalau orang ngelakuin nyuruh kamu pergi 1 mil, kamu pergi 2 mil. No, semua tahu, betul ya? Nah, permasalahannya seberapa banyak dari kita bisa percaya dan bisa melihat itu di hidup kita. Nah, saat kita menata kehidupan kita, yang paling terutama adalah menangkap visi Tuhan yang Tuhan pernah berikan. Mungkin itu hal bodoh menurut orang ya. Tiba-tiba kalian baca, oh maka semua kekayaan di dunia ini adalah milikmu. Semua harta dari timur, utara, barat, dan selatan akan datang berhimpun kepadamu. Tapi kalau kamu percaya, datang nggak? Oh, yang amin siapa tadi? Amin. Boleh dikasih kartu fine dining saya? Itu paling ujung. Udah belum? Kalau udah maaf nggak bisa. Ya udah nggak apa-apa berarti. Oke, nah. Kenapa ini? Nggak apa-apa jujur loh. Jangan gitu jujur, ada orang-orang nggak jujur. Mulia loh itu jujur, dapat makanan enak. Terima kasih banyak. Ya, nah permasalahannya seberapa banyak dari kita bisa melihat itu di hidup kita. Saat ini nanti kalian akan sesi demi sesi, semua yang udah kalian lakuin, semua catatan kalian, bisa nggak kalian melihat itu dengan percaya? Dan kalian mengimani itu. Lalu apa? Nextnya apa? Menatanya gimana? Biasa ada 2026 goals, ya kan? New Year's resolution. Nggak apa-apa, mulailah dengan hal sepele itu. Mungkin untuk hampir semua orang di dunia sepele ya. Dulu waktu saya baru lulus kuliah, saya itu bikin goal saya. Oke, pokoknya umur 24 saya mau punya uang 1 juta US dollar. Umur 25 saya mau 10 juta US dollar. Umur 26 100 juta US dollar. Nah, itu yang saya tulis. Dan cara menatanya gimana? Saya tulislah. Oke, saya akan pokoknya cari anak murid programmer. Saya software engineer ya, jadi programmer. Dan saya plannya cari anak murid programmer, bikin software house dan lain sebagainya. Nah, tapi realitanya adalah, terjadi nggak? Saya sekarang 26 tahun, apakah saya punya 1 juta US dollar? Sebentar lagi. Oh lumayan, ada lebih dari 2 orang kan. Nah, seringkali mungkin our expectation, ekspektasi kita tuh nggak nyampe. Seringkali mungkin kita mau terlalu cepat atau terlalu lambat. Tapi intinya satu, saat kalian menulis impian kalian, menulis masa depan kalian, tutuplah mata kalian dan angkat itu ke hadapan Tuhan. Yang saya bilang waktu itu cuma satu, di tengah saya nulis keinginan saya. Tuhan, kalau ini baik bagiku, aku minta ini. Nah kalau saya belum dapat artinya belum baik, ya. Nah, tapi intinya adalah terus mencari dan mencoba
dan mengusahakan imanmu. Saat nanti kalian pulang di akhir tahun ini atau nanti malam kalian pulang, tulislah mimpi-mimpi kecil kalian. Mimpi-mimpi terbodoh terliar kalian. Misalnya dulu saya pernah nulis, saya mau jadi Illuminati. Beneran. Terus ini bener ya, ini saksi matanya. Dan pemimpin saya bilang, gak apa-apa bagus. Tapi ditambahin, Illuminati ilahi. Nah visionnya beda. Visinya diubah. Saat kalian menulis, coba sambil kalian berdoa bilang, Tuhan ini mimpiku loh. Ini mimpi yang aku malu nunjukin ke orang. Ini mimpi yang aku gak percaya kok Tuhan. Tapi ini yang mau ku bawa. Nah, jaminan Tuhan apa? Boleh slide terakhir aja? Langsung. Satu lagi. Oh ya, ini benar ya. Nah, ini jaminan yang Tuhan kasih. Tetapi seperti ada yang tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi. Artinya kuncinya apa? Mengasihi Tuhan. Masalahnya apakah Anda, kalian semua sudah mengasihi Tuhan sebagai nomor satu? Saya fair-fairan dengan Tuhan, saya bilang Tuhan fair kok. Aku dikasih uang 100 juta sebulan, 200 juta sebulan, 1 M sebulan. Aku minggat dari gereja, beneran. Makanya enggak dikasih. Tuhan adil enggak? Adil. Karena kita lebih berharga. Bisa enggak Tuhan tiba-tiba, cak 100 M? Bisa. Apakah itu baik untukmu? Enggak. Makanya cari dulu kerajaan Allah dan semuanya akan ditambahkan. Boleh ke slide belakang sekali. Yang Zakaria. Nah, jadinya yang bahasa Indonesia. Ada yang bahasa Inggrisnya enggak? Oke, nah. Ini salah satu ayat yang saya suka banget. Setiap kali saya nggak punya iman, setiap kali saya lemah, maka saya akan berdiri dan mendeklarasikan ini dengan kuat. Nah, ini kayaknya saya overtime-nya banyak, maaf ya Kenis. Nah, boleh saya minta semua berdiri sebentar sebelum saya oper? Nah, tutup mata semua. Ini bukan altar call, bukan apa-apa. Tutup mata semua. Oke, tutup mata. Sekarang bayangin satu aja mimpi terliarmu. Tutup mata semua, mimpi terliarmu aja yang sampai kamu ngeliat tuh antara senyum bahagia, antara senyum hopeless karena tidak percaya. Mimpi terliarmu. Boleh saya minta emoji, teman-teman tercinta saya? Nah, firman Tuhan cuma berkata gini. Inilah firman Tuhan kepada Zerubabel. Bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Siapalah engkau gunung yang besar, di depan Zerubabel engkau akan menjadi tanah rata. Ia akan mengangkat batu utama, sedang orang bersorak, bagus-bagus sekali batu itu. Sekarang apapun yang menurut kalian impossible, percayalah bahwa Tuhan yang akan membuat itu possible. Boleh buka mata sekali? Udah dibayangin? Udah dapat bayangannya? Sekarang kita akan berkata kepada semua yang membuat kita tidak bisa mendapatkan itu. Nanti mungkin lanjutannya ada di sesi besok, di sesi terakhir sebelum kita doa 8 jam. Nanti itu lanjutannya ya. Yang lebih praktikal, oke? Tapi kita mau deklarasi aja sebentar. Boleh yang bahasa Indonesia aja biar semua gampang. Oke? Nah, sekarang bayangkan semua hal yang kamu tahu kecenderunganmu apa, semua hal yang kamu tahu menghalangimu dari hidup di potensi terbesarmu. Dan teriakanlah ayat ini kepada semua penghalang itu. Dan percayalah dengan iman bahwa semua yang menghalangimu, yang membuat kamu dan atas seberapa banyak pun gagal,
Yang membuatmu udah menata hidupmu, memplanning dan planning dan planning gagal semua. Tiba-tiba keluargamu bangkrut, tiba-tiba mamamu marahin kamu, tiba-tiba kamu diputusin. Nah, kita cuma bakal baca ayat ini sekali. Saya harap kalian semua bisa mendeklarasikannya dengan sepenuh tenaga. Sepenuh tenaga itu gimana? Sampai kalian tuh sampai sakit tenggorokan. Kalau pulang dari sini masih ada suara, artinya belum. Artinya belum. Udah lemas berarti. Oke, gak apa-apa. Siap? 1, 2, 3. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel. Bunyinya bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Siapakah engkau, gunung yang besar di depan Kenis? Kau menjadi tanah rata, ia akan mengangkat batu utama, sedang orang bersorak, bagus, bagus sekali batu itu. Oke, sekali lagi. Tapi ganti Zerubabel dengan nama kalian sendiri. Oke? Ganti nama Zerubabel dengan nama kalian sendiri. Nama lengkap. Siap? Siap. 1, 2, 3. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Kenis Yokebed Sukono. Bunyinya bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Siapa engkau, gunung yang besar di depan Kenis Yokebed Sukono? Engkau menjadi tanah rata, ia akan mengangkat batu utama, sedang orang-orang bersorak, bagus, bagus sekali batu itu. Amin. Amin, amin.